Bab 146, Menindas. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Jiang Ya menatap Gu Yueye yang wajahnya muram, yang sebelumnya diam-diam merasa senang di dalam hatinya. Orang tua ini dengan paksa menyuruh Jiang Ya membawanya ke tempat ini. Jiang Ya hanya memiliki kultivasi peringkat 1 dan seorang junior, jadi dia harus menundukkan kepalanya kepada Gu Yueye dan membawanya ke sini. Namun sekarang setelah dia dipermalukan, hati Jiang Ya iri dengan kepribadian Fang Yuan yang tidak terkendali. Gu Yueye ingin menamparkan Fang Yuan beberapa kali, untuk menceramahi junior yang sombong ini. Namun karena vitalitasnya hilang, dia harus mengendalikan dirinya. Junior Fang Yuan, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kamu masih muda, kamu tidak tahu pentingnya hubungan antar manusia, akan tiba saatnya kamu perlu mengemis kepada orang lain. Coba pikirkan, di masa depan ketika kamu datang untuk meminta bantuanku dan aku memperlakukanmu seperti ini, bagaimana perasaanmu? Omong kosong hubungan antar manusia. Fang Yuan tertawa meremehkan dalam hatinya. Yang disebut persatuan itu hanya karena mereka secara individu lemah. Hubungan antar manusia, itu penting di bumi. Lagi pula, tidak ada perbedaan dalam kekuatan pribadi di antara manusia. Namun di dunia tempat manusia berkultivasi ini, segalanya pada dasarnya berbeda. Hubungan antar manusia hanyalah produk sampingan dari kekuatan. Jika seseorang kuat, hubungan antar manusia mereka akan berkembang. Namun bagi mereka yang mengejar hubungan, mereka pasti memiliki sesuatu untuk diminta dari orang lain. Mengenai tidak membutuhkan hubungan, jika seseorang terlalu kuat, mereka dapat merebut apapun yang mereka inginkan, memberikannya atau mati. Mengapa mereka membutuhkan hubungan manusia? Ini adalah pikiran jalur iblis, dan Fang Yuan tentu saja tidak akan mengiklankannya di depan umum. Namun karena dia terganggu seperti ini, Fang Yuan mungkin juga melakukan bisnis ini. Jadi, dia berkata, bukannya aku juga tidak bisa menjualnya. Satu daun vitalitas seharga 68 batu purba. Berapa banyak yang kamu inginkan? Hah, Gu Yueye di luar pintu terkejut dengan harga ini, dengan cepat berkata, Junior Fang Yuan, harga ini terlalu mahal. Fang Yuan mendengus, kalau begitu jangan membelinya. Di antara sumber daya yang disediakan oleh klan, ada juga daun vitalitas, kau bisa menukarnya dengan poin prestasi. Gu Yueye tertawa getir, bagaimana mungkin aku tidak tahu itu, tetapi daun vitalitas ini semuanya dijual kepada mereka yang memiliki hubungan. Tetua klan Balai Pengobatan Gu Yue Yaoji memiliki kendali penuh atasnya, bagaimana mungkin aku ikut campur? Junior Fang Yuan, juallah aku bantuan, aku pasti akan membalasmu. Dari apa yang kulihat, 60 batu purba adalah harga yang pantas. Aku tidak mengharapkan pembayaran kembali dari orang-orang, kau sudah cukup membuang-buang waktuku. 70 batu purba, jika kau tidak ingin membelinya, pergilah. Fang Yuan menjawab. Gu Yueye menghentakkan kakinya dengan marah, Junior Fang Yuan, bagaimana kamu bisa berbisnis seperti ini? Fang Yuan mencibir, waktu sudah berbeda, sekarang harganya 72 batu purba, setiap kalimat yang kau ucapkan hanya membuang-buang waktuku, dan saat aku merasa tidak senang aku akan menaikkan harganya, kuharap kau bisa membuat keputusan yang tepat. Mendengar ini, wajah Gu Yueye menjadi marah, ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setiap kali ia membuka mulutnya, tidak ada kata yang keluar. Wajahnya yang pucat pasi berwarna hijau dan merah, dan Jiang Ya yang berada di sampingnya melihat ini dan bersorak dalam hati. Akhirnya, ia menggertakkan giginya, berkata, baiklah, aku akan membelinya, aku butuh 5 lembar daun vitalitas. Kau bisa memberikan batu purba itu kepada Jiang Ya. Sedangkan untuk daun vitalitas, ambil saja darinya 3 hari kemudian. Kata Fang Yuan, ini terlalu berlebihan, menukar barang dan uang adalah keadilan yang paling mendasar. Namun Gu Yueye tetap membayar uang itu, menyerahkan beberapa kantong kepada Jiang Ya di tempat. Gerakannya sedikit gemetar, karena ini adalah tabungannya yang sedikit, tabungan yang ia hemat selama bertahun-tahun, dan sekarang semuanya diambil oleh pedagang yang licik. Akhirnya, dia keluar dari gedung bambu ini dengan perasaan marah yang tak berujung. Tuan Fang Yuan, apa yang Anda lakukan adalah balas dendam yang sangat keren. Tapi saya khawatir Anda telah benar-benar menyinggung Gu Yueye. Orang tua ini, ketika dia masih muda dia selalu membalas dendam pada orang lain, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Di luar, Jiang Ya berkata dengan hati-hati. Biarkan saja dia, seorang pria tua yang mengandalkan senioritasnya,
dia pasti akan disingkirkan oleh klan. Fang Yuan membuka pintu, dan Jiang Ya menyerahkan tas kepadanya. Klan ingin melawan gelombang serigala, jadi itu membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Dengan sumber daya yang lebih sedikit, mereka tidak dapat mempertahankan struktur organisasi yang besar, jadi mereka harus menyingkirkan anggota. Orang-orang tua ini, yang masih hidup, menyia-nyiakan sumber daya langka yang berharga, mereka ditakdirkan untuk pergi. Kawanan serigala menyingkirkan yang tua dan sakit-sakitan, mengusir serigala yang lumpuh. Dalam masyarakat manusia, mereka tidak akan begitu jelas, selalu menutupi kejahatan mereka dengan perisai cahaya, jadi mereka memanggil para Master Gu tua ini untuk bertarung. Jadi bagaimana jika Gu Yueye mengerti maksudnya? Berada dalam sistem, sebagai orang dalam masyarakat, mereka tidak punya pilihan. Klan menggunakan alasan melindungi keluarga dan klan mereka untuk memanggil mereka bertarung dan berkorban, bagaimana mereka bisa menolak? Di bumi ada kalimat, jika kaisar menginginkan rakyatnya mati, mereka tidak bisa melakukan sebaliknya. Namun, masih banyak orang yang berjuang untuk posisi sebagai rakyat kaisar. Inilah daya tarik dan kekejaman sistem. Setiap putaran gelombang serigala di masa lalu, para Master Gu tua yang keluar untuk bertarung, berapa banyak yang bisa bertahan. Jangankan 5 lembar vitalitas, bahkan jika kita memberi Gu Yueye 50 keping, dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Fang Yuan berdiri di pintu, tertawa dingin. Ketika Jiang Ya mendengar nada ini, hatinya membeku. Dia bisa merasakan aura dari Fang Yuan, penuh dengan dingin dan beku, seperti angin utara yang bertiup sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Fang Yuan menatap Jiang Ya, matanya gelap dan hitam, melanjutkan, mulai sekarang, selain waktu yang telah ditentukan, kamu tidak bisa mencariku. Jika kamu melanggar aturanku, bersiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Membiarkanmu menjual daun vitalitas untukku, adalah demi saudaramu. Tetapi rasa hormat diberikan oleh orang lain, dan dibuang oleh dirimu sendiri. Pikirkan tindakanmu sendiri. Jiang Ya mendengar ceramah Fang Yuan, tidak berani berbicara. Memikirkan keadaan Gu Yueye yang menyedihkan, keringat mengalir dari dahinya. Juga, mulai sekarang, naikkan harga daun vitalitas menjadi 70 batu purba. Fang Yuan berkata lagi, 70. Jiang Ya terkejut saat dia menelan ludah, matanya bersinar, seolah-olah dia bisa melihat persediaan batu purba yang tak ada habisnya. Namun, dia juga agak takut, bertanya dengan lemah lembut, Tuan Fang Yuan, menaikkan harga seperti ini, apakah akan membuat orang lain berpikir bahwa kita sedang menumbuhkan kekayaan melalui kemalangan? Apakah kita akan dicurigai mengambil keuntungan dari keadaan klan? Jika kita melakukan ini, kita mungkin akan menimbulkan kemarahan publik. Kemarahan publik, apa yang bisa mereka lakukan? Lakukan apa yang aku perintahkan, jangan bicara omong kosong. Jika seseorang menemukan masalah, beritahu mereka bahwa daun vitalitas itu dijual olehku. Fang Yuan mendengus. Ya. Jiang Ya mengangguk dengan marah, kata-kata Fang Yuan adalah apa yang ingin dia dengar, dia akan melakukan ini juga. Dia hanya seorang anak buah peringkat 1, dia tidak bisa menyinggung terlalu banyak orang. Melemparkan semua masalah ini kepada Fang Yuan, dia sudah mulai melakukannya. Anak buah juga memiliki metode bertahan hidupnya sendiri, dan terhadap niat Jiang Ya, Fang Yuan jelas dalam hatinya. Namun, perbedaan kultivasi dan perbedaan era, mengakibatkan Fang Yuan menjalani gaya hidup yang berbeda. Setelah menggunakan Gu relik baja merah itu, dia akan menjadi tahap puncak peringkat 2, mendekati peringkat 3. Itu berarti dia akhirnya telah melewati langkah awal, dan memiliki kekuatan ini berarti kehidupan dan masa depannya akan berbeda. Di masa lalu dia perlu bersembunyi, tetapi sekarang dia perlu menindas. Hanya ketika dia menindas dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar. Adapun Jiang Ya ini, dia masih memiliki beberapa nilai untuk dimanfaatkan. Bahkan dengan tindakannya yang remeh, selama itu tidak melanggar keuntungan Fang Yuan, dia bisa mentolerirnya. Bahkan mengungkapkan beberapa kartu truf yang tidak penting bukanlah masalah besar. Selama masa damai, para petinggi itu tidak ada hubungannya, sehingga mereka mungkin menemukan masalah. Tetapi sekarang setelah ada gelombang serigala, siapa yang punya energi untuk peduli dengan detail-detail kecil seperti itu? Setelah gelombang serigala, tidak ada jaminan bahwa desa Gu Yue masih ada. Setengah bulan kemudian, serigala petir menyerang seperti gelombang pasang, menyebabkan para Master Gu mundur dengan tergesa-gesa.
Xiong Yuan Zhen, kau harus bertahan di sana. Desa Guyue tidak terlalu jauh. Xiong Jiaomen menatap para anggota klan di tanah, matanya memerah saat dia berteriak. Kakak perempuan pemimpin, aku tidak tahan lagi. Ada sesuatu dalam hatiku yang ingin kukatakan padamu. Xiong Yuan Zhen berada di ambang kematian, luka-lukanya parah dan wajahnya penuh dengan kematian. Baiklah, bicaralah. Xiong Jiaomen terisak. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Xiong Yuan Zhen ini biasanya pendiam, tetapi dia diam-diam mencintainya. Pada saat ini, dia tahu apa yang ingin dikatakannya. Tetapi ketika Xiong Yuan Zhen membuka mulutnya, dia tidak berhasil mengaku dan mengatakan, aku mencintaimu. Dia telah meninggal karena kehilangan banyak darah, luka-luka yang terlalu parah untuk disembuhkan. Tubuhnya penuh dengan luka, semua akibat gigitan serigala petir. Pukulan paling fatal ada di dadanya, dari bahu kanannya hingga pusarnya, ini disebabkan oleh serigala petir yang berani. Kakak, situasinya buruk, kawanan serigala petir pemberani lainnya datang. Teriak Master Gu pengintai, suaranya dipenuhi kepanikan. Teriakan Xiong Jiaomen berakhir, dan tubuh Xiong Yuan Zhen pun diturunkan. Dia adalah pemimpin kelompok, anggota kelompoknya membutuhkannya. Yang mati telah berlalu, dan yang hidup harus terus menghadapi kekejaman dunia ini. Serigala-serigala sialan ini, apakah mereka sudah tamat? Xiong Jianmen mengumpat dengan keras. Bentuk tubuhnya seksi dan wajahnya cantik, jadi ketika dia mengucapkan kata-kata umpatan itu, ada aura yang unik dalam dirinya. Mendengar kata-katanya, yang lain menjadi tenang dalam hati. Saat Xiong Jianmen mengumpat, dia mengamati. Hasil penyelidikan itu membuatnya sedikit tertekan. Dia bisa membunuh sekelompok serigala petir pemberani, berjuang keluar dari 2 kelompok, tetapi melawan 4 kelompok serigala petir pemberani, keputusan yang paling bijaksana adalah mundur ke lembah di belakangnya. Dan menggunakan Gu Sinyal, berharap mendapat bala bantuan. Mundur ke lembah, teriak Xiong Jiaomen sambil mengaktifkan kedua beruang raksasanya untuk melindungi mereka. Kedua beruang raksasa ini dibesarkan dengan baik olehnya. Satu berwarna coklat dan satu berwarna hitam, dengan bulu yang halus dan berkilau, tetapi keduanya penuh dengan luka di sekujur tubuh mereka. Ketika Xiong Jiaomen dan yang lainnya berhasil mundur ke lembah, kedua beruang ini hanya memiliki satu, yang hitam telah ditelan oleh kawanan serigala petir setelah membunuh puluhan serigala petir, karena kehabisan energi. Seekor cacinggu melesat keluar dari mayat beruang, kembali ke tangan Xiong Jiaomen dalam sekejap. Ini adalah Gu perbudakan beruang. Itu dapat ditanamkan ke dalam beruang untuk memungkinkan Master Gu memanipulasi beruang raksasa. Tentu saja, itu hanya bisa berupa beruang biasa, karena Gu perbudakan beruang adalah tingkat 2, ia tidak dapat memperbudak Raja Beruang. Jika ia dapat memperbudak Raja Beruang, mereka akan menjadi kuat. Karena Raja Beruang, meskipun yang terlemah, memiliki setidaknya 100 bawahan beruang. Jika seorang Master Gu dapat memperbudak Raja Beruang, itu berarti mereka juga memiliki kelompok binatang buas untuk dimanipulasi. Sekarang kita menunggu bala bantuan, semoga mereka bisa segera sampai di sini. Xiong Jiaomen terengah-engah sambil mendesah. Mereka telah mundur ke lembah, sehingga area yang harus mereka pertahankan sangat berkurang, menyebabkan tekanan dari kawanan serigala juga berkurang. Tetapi itu juga berarti mereka tidak punya jalan keluar, dan darah serta pertempuran terus-menerus akan menarik lebih banyak kawanan serigala. Krisis belum teratasi. Pada titik ini, dari tebing di atas kepala mereka, sebuah suara terdengar. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan melihat bahwa ada seorang pemuda. Itu dia, Gu Yue Fang Yuan, 7 Master Gu klan Xiong pertama kali bersemangat, tetapi kemudian menunjukkan ekspresi yang rumit. Bab 147, Fang Yuan ini terlalu sombong. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Sejak pertempuran sengit antara Bai Ningbing dan King Su, Fang Yuan yang mengejar Bai Ningbing sepanjang jalan menjadi terkenal, dan popularitasnya pun meningkat. Akhir-akhir ini, Fang Yuan telah menunjukkan sisi kuatnya di tengah gelombang serigala, pergi sendirian untuk memburu serigala petir dan menunjukkan hasil yang mengejutkan. Dia adalah bintang baru yang sedang naik daun. Jika bukan karena kepribadiannya yang aneh dan reputasinya yang buruk, statusnya akan setara dengan Qi San dan Moyan. Namun bagi penduduk desa Xiong, Fang Yuan juga adalah pembunuh Xiong Jiang. Jadi, ketika Xiong Jiaomen dan yang lainnya melihat Fang Yuan, mereka menunjukkan ekspresi yang rumit. Fang Yuan menatap mereka dari atas,
melambaikan tanaman merambatnya, berkata perlahan, kalian bisa terus menunggu bala bantuan, atau melarikan diri menggunakan tanaman merambat di tanganku dan memanjat gunung. Siapa yang tahu kapan bala bantuan akan datang? Keadaan di medan perang selalu berubah. Xiong Jiaomen dan yang lainnya jelas memilih pohon anggur di depan mereka, tetapi Fang Yuan sebenarnya meminta imbalan kepada mereka. Hal ini menyebabkan para Master Gu klan Xiong menjadi marah. Fang Yuan, kita adalah rekan aliansi. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Seseorang berteriak dengan marah. Meminta Gu perbudakan beruang, betapa tidak tahu malunya kau. Seseorang mencibir. Fang Yuan dengan tenang membalas, 1 Gu perbudakan beruang dan 700 batu purba, sebagai ganti 7 nyawa kalian, ini harga yang murah. Kau bisa menolakku, dan aku akan kembali ke klan untuk melaporkan keadaanmu. Hehe, tetapi kapan bala bantuan akan datang, apakah mereka akan bertemu kawanan serigala dalam perjalanan ke sini, itu tidak bisa kujamin. Semua orang menjadi diam, ekspresi mereka jelek. Baiklah, aku berjanji padamu. Fang Yuan, kau benar-benar menepati reputasimu. Akhirnya, Xiong Jiaomen memilih untuk mengalah demi semua orang. Kata-katanya penuh dengan kebencian terhadap Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, hasilnya seperti yang diharapkan. Dia melempar pohon anggur itu, dan tertawa dingin di dalam hatinya. Keempat kawanan serigala petir pemberani ini dipancing ke sini olehnya, dia ingin menunggu mereka mati sebelum mengambil cacing Gu mereka dan mendapatkan sejumlah besar poin prestasi. Namun, Gu sinyal mereka telah menarik perhatian kelompok Master Gu di sekitarnya, dan mereka semua bergegas untuk membantu. Agar tidak menyia-nyiakan usahanya, Fang Yuan hanya bisa bertindak sebagai bala bantuan Master Gu untuk sekali ini. Xiong Jiaomen dan yang lainnya menggunakan tanaman merambat pohon dan berhasil melarikan diri dari kawanan serigala. Tidak lama kemudian, 3 kelompok Master Gu tiba, dan salah satunya adalah kelompok Chisan. Hal ini menyebabkan 7 Master Gu menjadi semakin kesal. Xiong Jiaomen sangat menyesal. Belum lama ini, dia telah menarik kesadarannya dari Gu perbudakan beruang dan bekerja sama dengan Fang Yuan dalam memurnikan cacing Gu, jadi meskipun dia ingin menarik kembali kata-katanya sekarang, itu tidak mungkin. Fang Yuan, aku akan mengingatmu. Xiong Jiaomen menatap tajam ke mata Fang Yuan. Ingat atau tidak, itu urusanmu. Fang Yuan tertawa datar, berbalik dan pergi. Nona Xiong, kita bertemu lagi. Di ujung lain, kelompok Chisan tiba, berbicara dengan nada sopan. Sejak insiden Bai Ningbing, klan Gu Yue kehilangan King Su, dan Xiong Li dari klan Xiong meninggal, sehingga kedua klan menjadi lebih dekat. Secara politik, klan Bai ditentang oleh 2 klan lainnya bersama-sama, meskipun aliansi masih ada. Adik perempuan memberi hormat kepada kakak laki-laki Chisan. Xiong Jiaomen mengangkat alisnya yang berkerut, menangkupkan tinjunya ke arah Chisan, lalu melanjutkan, kali ini, kami meminta bala bantuan dari klan Gu Yue. Klan Xiong telah dikepung oleh kawanan serigala selama 6 hari 6 malam. Hari-hari ini, gelombang serigala semakin parah. Kawanan serigala petir sudah mulai mengepung desa-desa dengan maksud menyerang. Klan Xiong memiliki posisi terendah di antara ketiga klan, terletak di kaki gunung. Mereka akan menjadi yang pertama diserang oleh kawanan serigala. Faktanya, ini adalah ketiga kalinya mereka dikepung, dan mereka membutuhkan bala bantuan. Dengan koordinasi serangan dari luar dan dalam bersama-sama, mereka kemudian akan dapat menyebar dan mengalahkan kawanan serigala petir ini. Masalah bala bantuan bukanlah masalah, bukankah kita bekerja sama dengan baik 2 kali terakhir? Namun, masalah ini, saya harus melapor kepada pemimpin klan terlebih dahulu. Ikutlah dengan saya, kata Chisan. Xiong Jiaomen dan yang lainnya mengikuti kelompok Chisan, datang ke desa Gu Yue. Desa Gu Yue telah memiliki lapisan pertahanan. Dinding luar diperkuat dengan kuat dengan puluhan menara. Di bawah tembok desa terdapat parit yang digali dan diisi dengan tiang bambu tajam. Tembok desa telah ditanami dengan gu tanaman merambat baja dan gu bunga beracun. Sekilas, tembok tersebut ditutupi tanaman merambat tajam dan bunga beracun yang indah, semuanya bertunas, berjumlah ratusan atau bahkan ribuan. Memasuki pintu utama, orang dapat melihat bahwa bangunan di sekitarnya, baik itu tempat tinggal atau kedai, semuanya telah diubah menjadi benteng sementara. Xiong Jiaomen dan 6 orang lainnya, setelah meninggalkan klan Xiong, perjalanan mereka dipenuhi dengan kesulitan. Melintasi kawanan serigala, mereka semua mengalami luka yang berbeda.
Jadi, mereka dibawa ke sebuah bangunan bambu untuk menerima perawatan. Ada lebih dari 10 Gu Master penyembuh di gedung bambu itu, kebanyakan Gu Master tingkat 1, tetapi juga beberapa Gu Master tingkat 2. Tetapi yang membuat Xiong Jiaomen dan yang lainnya terkejut adalah, orang yang bertanggung jawab bukanlah Gu Master penyembuh tingkat 2, tetapi seorang gadis muda. Taruh yang pingsan ini di kursi anggur. Yang di sini mengalami patah tulang di kakinya, Gu Yuexing, kemarilah dan beri dia obat. Cedera ringan, Ah Feng, kemarilah dan hentikan pendarahannya, Asing kemarilah dan oleskan disinfektan, Xiao Hua pergilah untuk menempelkan papan patah tulang pada patah tulang kaki itu, lalu kemarilah untuk membalut lukanya. Gadis muda itu berambut hitam, mulut kecil seperti buah persik, kedua matanya bersinar seperti kristal dan wajahnya sedikit tembam, dengan suara yang memikat. Tetapi ketika dia menangani pasien, dia sangat berpengalaman, membuat yang lain melihat dengan takjub. Xiong Jiaomen tiba-tiba teringat pada satu orang, bertanya, adik perempuan ini, apakah kamu Gu Yue Yaole? Adik klan Xiong, Jiaomen, halo. Kau tahu namaku. Setelah menempatkan para Gu Master di posisi mereka, Gu Yue Yaole berjalan mendekat dan memperkenalkan dirinya. Saudari Yaole, kau adalah sosok yang terkenal. Mewarisi hati baik hati Lord Yaoji, dan juga sangat berbakat dalam keterampilan medis. Bahkan dengan kultivasi peringkat 1-mu, kau dikenal sebagai 10 bintang baru di Gunung King Mao. Bahkan di klan Xiong, ada banyak orang yang mengagumimu, saudari. Melihat latar belakangnya yang kuat, Xiong Jiaomen dengan sopan memuji saat ia sedang dalam perjalanan untuk meminta bantuan klan Gu Yue. Aku tersanjung, saudari Jiaomen. Gu Yue Yaole masih muda, dan wajahnya memerah saat ia menunduk karena malu setelah dipuji. Pada saat ini, seorang Gu Master klan Xiong mengeluh, meskipun kalian berdua adalah 10 bintang baru, Gu Yue Fang Yuan itu benar-benar tidak dapat dibandingkan denganmu, saudari kecil. Jangan sebut Fang Yuan, darahku mendidih memikirkannya. Masa tanpa pahlawan, anak muda mendapatkan ketenaran. Orang ini benar-benar kurang ajar, dia juga salah satu dari 10 bintang yang sedang naik daun, dan bahkan nomor 1. Memikirkannya membuatku ingin muntah. Kalimat ini langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar, termasuk Master Gu dari klan Gu Yue. Gu Yue Fang Yuan, apa yang dia lakukan kali ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengambil salah satu Gu perbudakan beruang milikku, dan bahkan 700 batu purba, sebagai hadiah karena telah menyelamatkan kita. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu, dan dirusak oleh keserakahan. Xiong Jiaomen mendengus, melampiaskan ketidaksenangannya. Ini bukan apa-apa, ada hal yang lebih buruk. Hatinya lebih hitam dari batu bara, menjual daun vitalitas seharga 80 batu purba. Dia memanfaatkan situasi, orang ini serakah dan sangat tidak tahu malu. Dia terlalu sombong dan angkuh. Temanku ingin bergabung dengan kelompoknya, tetapi dia tidak hanya ditolak, tetapi dia bahkan dihina di depan umum. Apa masalahnya? Dia hanya bakat kelas C. Dia adalah anak yang hilang, menghabiskan warisan yang ditinggalkan kedua orang tuanya untuk membeli Gu relik baja merah dari karavan. Kemudian dia merampas Gu relik baja merah lainnya dari Bai Ningbing. Jika aku memiliki 2 cacing Gu ini, aku juga bisa memiliki kultivasinya. Petik 2. Tuan Gu Yue Kingsu adalah yang terbaik, rendah hati dan baik hati, sayang sekali dia meninggal lebih awal. Tetapi saudaranya Fang Zheng memiliki rasa keadilan, membantu mereka yang membutuhkan dan baik hati, juga memiliki sikap rendah hati Tuan Kingsu, dia benar-benar kebalikan. Dari saudaranya, Xiong Jiaomen tidak menyangka omelannya akan menimbulkan begitu banyak reaksi dari anggota klan Gu Yue. Dia terkejut, memikirkan Fang Yuan ini adalah manusia yang gagal, dibenci oleh begitu banyak orang. Dia merasa aneh, bertanya, karena dia sangat dibenci, mengapa tidak ada yang memberinya pelajaran? Bangunan bambu itu langsung menjadi sunyi. Semua anggota klan Gu Yue saling memandang, tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, banyak orang tidak tahan dengan tingkah laku Fang Yuan, juga tindakannya yang memaksimalkan keuntungan dalam keadaan seperti itu. Banyak orang mencari masalah dengannya, tetapi hasilnya setiap kali orang yang mencari kesalahan malah mendapat masalah yang lebih besar. Setelah berkali-kali, tidak ada seorang pun yang mencari kesalahannya lagi. Dan Fang Yuan juga dikenal publik sebagai kepala dari 10 bintang baru yang muncul dari gelombang serigala. Semua status ini,
berasal dari kekuatan. Kekuatan tempur Fang Yuan adalah yang terkuat, jadi dialah yang menjadi kepala. Terlepas dari seberapa buruk reputasinya, atau seberapa buruk hubungan manusianya, Fang Yuan itu lagi. Gu Yue Yaoji sedikit mengerutkan kening, bergumam. Dia belum pernah melihat Fang Yuan, tetapi sudah banyak mendengar tentangnya. Terhadap Fang Yuan, dia memiliki kesan yang buruk tentangnya. Fang Yuan ini, meskipun seniorku, hal-hal yang dilakukannya tidak dapat dimaafkan, dan dia sangat ekstrim. Dia berani memeras saudari Jiaomen kali ini dan mendapatkan Gu perbudakan beruang, tidak peduli dengan perjanjian dua klan kita. Tidak. Aku harus memberitahu nenek dan membiarkannya memberi pelajaran pada Fang Yuan ini, jika tidak klan Gu Yue kita akan dipermalukan. Memikirkan hal ini, gadis muda itu tiba-tiba merasa bahwa ada kebutuhan bagi petinggi klan untuk keluar dan memberi pelajaran pada Fang Yuan ini. Dia secara alami tidak memiliki kemampuan ini, tetapi dia merasa bahwa neneknya, Gu Yue Yaoji dari Balai Pengobatan bisa. Di matanya, neneknya maha kuasa. Kamu ingin aku berurusan dengan Gu Yue Fang Yuan? Yaoji menatap cucunya, ekspresinya kosong, dan segera setelah itu dia mulai gugup. Cucu perempuanku tersayang, apakah dia menindasmu? Tanyanya tergesa-gesa. Dia tidak menindasku, tetapi dia menindas orang lain. Kali ini, giliran saudari klan Xiong, Jiaomen, dia memerasnya, mendapatkan Gu perbudakan beruang dan 700 batu purba. Ini keterlaluan, jika terus berlanjut, reputasi klan akan hancur total karenanya, kata Gu Yue Yaole. Memem, nenek tahu masalah ini. Cucu perempuanku tersayang, pergilah dulu, nenek tidak akan mengecewakanmu. Yaoji berkata setelah mempertimbangkan dengan saksama. Terima kasih, nenek. Nenek tidak tahu, tetapi orang ini terlalu jahat, menaikkan harga barang-barangnya dan menindas yang lemah. Dia benar-benar penjahat. Setelah gadis muda itu pergi, Yaoji tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia sudah lama ingin berurusan dengan Fang Yuan, tetapi tentu saja itu bukan alasan yang naif seperti Yaole, tetapi karena Fang Yuan memiliki cukup banyak keuntungan untuk diserangnya. Pertama adalah cacing likor. Meskipun sebelumnya, Yaoji telah membeli satu dari karavan. Tetapi itu diberikan kepada cucunya, Yaole. Dia sendiri masih membutuhkan satu cacing likor sebagai bahan untuk memurnikan cacing Gu peringkat 3 yang ingin dia gabungkan. Berikutnya adalah rumput vitalitas 9 daun. Rumput vitalitas 9 daun klan sebagian besar berada dalam kendali Yaoji, dan dengan mengandalkan penjualan daun vitalitas, dia dapat mengkonsolidasikan otoritas dan statusnya di klan. Fang Yuan ini terlalu sombong. Pertama-tama aku ingin membeli cacing likor miliknya, tetapi dia menolak, sungguh kurang ajar. Kali ini dia menaikkan harga daun vitalitas dan mendapatkan banyak uang. Apakah dia benar-benar mengira aku, tetua klan obat, hanya angin lalu? Bab 148, Keadaan. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Dua spanduk raksasa berkibar tertiup angin dengan suara berdenging. Salah satunya adalah papan prestasi pertempuran. Fang Yuan sekarang berada di antara 10 teratas dalam daftar. Spanduk lainnya mencantumkan semua jenis barang yang dapat ditukar dengan prestasi pertempuran. Namun, sebagian besar Master Gu di alun-alun yang ramai itu memusatkan perhatian pada dekrit yang baru diumumkan. Isi pengumuman itu adalah, gelombang serigala menjadi lebih ganas dan korban di antara Master Gu klan meningkat dari hari ke hari. Untuk memperkuat metode pengobatan, Balai Pengobatan memerintahkan semua Master Gu yang memiliki rumput vitalitas 9 daun untuk sementara menyerahkannya kepada klan. Balai Pengobatan akan mengatur staf untuk menyatukan semua produksi. Ada daftar nama dalam pemberitahuan itu. Itu adalah nama-nama Master Gu yang memiliki rumput vitalitas 9 daun di klan. Tentu saja, Fang Yuan juga terdaftar. Saat ini, dia berdiri di sudut yang jauh sambil melihat pemberitahuan ini. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Pada pandangan pertama, dia menyadari bahwa ini adalah taktik Gu Yue Yaoji untuk melawannya. Gu Yue Yaoji ini marah besar karena dia gagal membeli cacing likor dariku. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak pahala pertempuran untuk ditukar dengan Gu rumput wangi 3 langkah itu, tetapi dia mencegah hal ini terjadi dalam kegelapan. Sekarang, dia benar-benar menginginkan rumput vitalitas 9 daun milikku. Tindakan Gu Yue Yaoji dapat dimengerti. Orang-orang dari bidang yang sama adalah musuh alami. Dengan mengendalikan penjualan daun vitalitas,
Gu Yue Yaoji dapat mengkonsolidasikan otoritasnya, memperdalam pengaruhnya, dan mempertahankan koneksinya. Namun, Fang Yuan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, jadi ini tanpa terasa melanggar keuntungannya dan mengguncang pengaruhnya. Sekarang aku punya banyak cacing gu giok putih, gu cahaya rembulan, gu penjara, gu perisai air, rumput telinga komunikasi bumi, dan masih banyak lagi. Rumput vitalitas 9 daun adalah sumber ekonomi terpentingku. Jika aku kehilangan gu ini, itu akan seperti menerima skakmat. Gu Yue Yaoji melakukan gerakan yang sangat dahsyat. Fang Yuan mengerutkan kening. Diskusi para Master Gu di sekitarnya memasuki telinganya. Aula pengobatan membuat keputusan yang benar-benar hebat. Daun vitalitas sangat sedikit dan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Setiap kali ada satu kelompok muncul di papan barang, mereka akan segera dibeli oleh orang lain. Penatua Yaoji benar-benar lembut dan baik hati. Lihat daftar nama, itu termasuk beberapa Master Gu dari faksi Qi dan Mo. Dia tidak diragukan lagi telah menyinggung banyak tetua yang kuat dengan tindakan ini. Penatua Yaoji berpikir untuk klan, dia layak dihormati. Hanya Tuan Yaoji yang punya keberanian seperti itu. Kalau ada tetua lain, siapa yang berani melakukan tindakan seperti itu? Lihat, isi pemberitahuannya sudah berubah. Gu Master dari faksi Qi dan Mo telah menyerahkan rumput vitalitas 9 daun mereka. Kerumunan itu mendidih. Rumput vitalitas 9 daun yang dikonsolidasi dan produksi yang terpadu berarti ketersediaan lebih banyak daun vitalitas. Ini adalah berita bagus bagi kerumunan. Fang Yuan memperhatikan pemberitahuan itu dengan penuh perhatian dan tentu saja melihat, di samping daftar nama Gu Master ini, ada kata-kata baru, diserahkan. Dengan demikian, namanya sendiri menjadi mencolok. Hatinya merasakan tekanan yang semakin meningkat. Gu Yue Yaoji adalah seorang veteran tua dengan rencana yang dalam, dengan langkah ini, dia meminjam momentum untuk menekan Fang Yuan. Jika Fang Yuan menolak atau tidak patuh, itu akan menarik masalah yang lebih besar, memberi orang-orang kendali atas dirinya, itu sama sekali bukan tindakan yang masuk akal. Ini adalah kekuatan sistem. Jika klan ingin Anda berkorban, itu tidak akan mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, hal itu akan menyelimutimu dengan jubah kebenaran yang berkilau, dan tidak memberimu pilihan selain tunduk. Contohnya adalah perekrutan para Master Gu tua yang sudah pensiun dan membuat mereka mengorbankan nyawa mereka, bagaimana mereka bisa menolak. Gerakan pengumpulan rumput vitalitas 9 daun saat ini meminta Fang Yuan dan Master Gu lainnya untuk mengorbankan keuntungan mereka demi memuaskan semua orang, dan pada dasarnya menguntungkan Yaoji. Siapapun yang berani tidak patuh berarti melawan klan dan mengasingkan diri mereka sendiri. Mereka adalah pengkhianat dan pemberontak. Untuk menyelesaikan ini, rencana kecil seperti taktik menunda tidak akan berhasil dan malah akan menempatkan diri sendiri dalam keadaan yang lebih pasif. Langkah Yaoji membawa kebenaran dan opini publik, rencana kecil apapun akan hancur. Hanya dengan menggunakan momentum yang lebih besar, melawan balik secara adil, dan mengalahkan momentumnya secara terbuka akan menyelesaikan ini. Fang Yuan sudah punya solusi. Rencana ini sederhana tetapi hebat, naik ke peringkat 3. Master Gu peringkat 3 dan peringkat 2 memiliki status yang sama sekali berbeda. Di klan, setiap Master Gu yang naik ke peringkat 3 akan segera menjadi tetua dan bergabung dengan lingkaran pembuat keputusan. Bahkan kepala klan tidak bisa begitu saja melanggar hak mereka. Jangan berpikir bahwa Master Gu dari faksi Mo dan Qi dengan patuh menyerahkan rumput vitalitas 9 daun, seolah-olah mengorbankan hak mereka sendiri. Di balik layar, Gu Yue Yaoji seharusnya telah menyelesaikan transaksi rahasia dengan Gu Yue Qilian, Gu Yue Mo Chen, dan tetua lainnya. Ini adalah transaksi politik. Namun, mayoritas tidak dapat melihat kebenaran ini dan ditipu oleh Yaoji. Jika Fang Yuan adalah seorang Gu Master peringkat 3, bahkan jika dia harus menyerahkan rumput vitalitas 9 daun, dia pasti akan mendapatkan kompensasi yang cukup dalam aspek lainnya. Mengapa Gu Yue Yaoji begitu ingin berurusan dengan Fang Yuan? Di satu sisi, itu karena keuntungan, tindakan Fang Yuan melanggar keuntungannya dan dia juga menginginkan beberapa cacing Gu yang ada di tubuh Fang Yuan. Di sisi lain, Fang Yuan sudah berada di tahap puncak peringkat 2, jika dia tidak bergerak sekarang dan menunggunya menjadi tetua peringkat 3, tidak akan ada lagi kesempatan. Naik ke peringkat 3 adalah suatu keharusan. Klan dapat mengorbankan Master Gu peringkat 2, tetapi Master Gu peringkat 3 adalah pilarnya dan setiap kekalahan akan menimbulkan kerusakan besar.
Selain itu, aku telah mengumpulkan terlalu banyak masalah. King Su meninggal tetapi klan tidak melakukan penyelidikan yang cermat. Aku memiliki gu perisai air, gu penjara, dan cacing gu lainnya, tetapi klan telah menutup mata terhadapnya. Kultivasiku meningkat begitu cepat, para petinggi jelas mengetahuinya, tetapi menahannya dan belum menyelidiki rahasiaku. Fang Yuan sangat jelas tentang situasinya saat ini. Di permukaan, dia tampak kuat dan kaya, tetapi dia sebenarnya dikelilingi oleh bahaya. Klan tidak bergerak melawannya karena perhatian mereka sepenuhnya pada gelombang serigala. Jika mereka tidak dapat menahan gelombang serigala, klan akan hancur. Di hadapan tekanan seperti itu, situasi Fang Yuan hanyalah detail kecil bagi mereka. Namun, begitu gelombang serigala hilang, para petinggi klan akan mendapatkan kembali energi mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mencarinya untuk menyelesaikan akun. Sebelumnya di akademi, para tetua klan tidak bergerak melawan Fang Yuan karena dia terlalu lemah. Dia mengambil langkah-langkah kecil dan tidak melanggar keuntungan mereka, sehingga tidak menarik perhatian mereka. Tapi, sekarang berbeda. Kultivasi Fang Yuan sudah di tahap puncak peringkat 2, jika dia mengambil satu langkah lebih jauh, dia akan menjadi tetua. Hanya saja kultivasi ini telah menyentuh saraf para tetua. Setiap gerakannya diamati dan dicatat oleh para tetua. Setiap tetua yang baru maju dapat memengaruhi seluruh situasi politik klan Gu Yue. Ini mengakibatkan penindasan terus-menerus terhadap Fang Yuan. Terlebih lagi, Fang Yuan belum bergabung dengan sistem dan memasuki faksi manapun, sehingga ini membuat penindasan menjadi lebih intens. Faksi netral juga merupakan faksi. Tidak ada yang bisa mentolerir Fang Yuan saat ini, seseorang yang berkeliaran di luar sistem klan. Jika aku naik ke peringkat 3, penindasan itu pasti akan jauh lebih rendah dari sekarang, meskipun mereka masih akan ada di sana. Peringkat 3 adalah titik perubahan kualitatif, sebuah ambang batas. Melangkah melewatinya akan membawa seseorang ke dunia yang sama sekali baru. Begitu pula, dengan kultivasi peringkat 3, aku dapat bergerak bebas. Paling buruk, aku akan meninggalkan klan begitu saja. Fang Yuan jelas tentang ini. Namun, naik ke peringkat 3 bukanlah hal yang mudah. Terutama mengingat bakat Fang Yuan yang berperingkat C, itu adalah penghalang yang hampir mustahil. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah terhenti di tahap puncak peringkat 2 selama lebih dari 100 tahun. Sampai setelah itu, dia membayar harga yang menyakitkan untuk mendapatkan Gu dan meningkatkan bakatnya. Hanya dengan begitu dia dapat melewati kesulitan ini. Dalam kultivasi seorang Master Gu, mudah untuk maju melalui alam kecil, mereka hanya membutuhkan cukup waktu dan kesabaran. Namun, setiap alam besar memiliki penghalang, dan semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit untuk menyeberang. Terutama kesulitan untuk naik dari peringkat 5 ke peringkat 6 di luar imajinasi, lebih sulit daripada naik surga. Fang Yuan sudah mengalami banyak kesulitan untuk naik dari peringkat 1 ke peringkat 2. Sekarang, untuk naik dari peringkat 2 ke peringkat 3, tidak ada kemungkinan untuk berhasil dengan mengikuti jalur tradisional. Untungnya, dalam 500 tahun pengalaman hidup dan ingatan Fang Yuan yang luas, ada 2 hingga 3 metode. Mengatakannya dengan baik, itu adalah jalan alternatif, tetapi mengatakannya secara kasar, itu adalah praktik iblis. Pilihan ini sangat cocok untuk situasi Fang Yuan saat ini. Dengan pilihan ini, naik ke peringkat 3 mengharuskan seseorang untuk memurnikan Gu yang aneh dan berdarah, Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Seorang pemimpin sekte jalur iblis kuno telah melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan menemukan resep ini untuk memperkuat kultivasi bawahannya. Gu pemakaman kehidupan manusia binatang dikhususkan untuk Master Gu peringkat 2 untuk menerobos ke alam peringkat 3. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menjelajahi tempat-tempat yang tidak dikenal dan secara kebetulan menemukan resep ini. Itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya dan dia dengan kuat mengingatnya. Poin pentingnya adalah bahwa bahan yang dibutuhkan untuk fusi itu tidak langka. Jika keadaannya normal, Fang Yuan mungkin butuh 2 hingga 3 tahun untuk mengumpulkannya, mengingat situasinya. Namun, gelombang serigala memberinya kesempatan besar. Dia telah mengumpulkan cukup banyak batu purba dan cacing Gu. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu saat yang tepat. Semuanya, cepat lihat pemberitahuan yang baru saja dikeluarkan Balai Pengobatan. Mereka ingin mengumpulkan rumput vitalitas. 9 daun dan menyatukan produksi daun vitalitas. Ini berita bagus. Di gedung bambu,
sekelompok Master Gu berkumpul di dekat pemberitahuan yang ditempel di dinding. Mereka semua sangat gembira saat membacanya. Hahaha, kurasa Fang Yuan hampir menangis. Pantas saja dia menjual daun vitalitas dengan harga setinggi itu, mengeksploitasi uang hasil jerih payah kita. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi Fang Yuan sekarang, pasti akan sangat jelek. Banyak orang yang bersukacita atas kemalangan yang dialami orang lain. Hehehe, ini benar-benar bisa melampiaskan kekesalan kita. Kita benar-benar perlu berterima kasih kepada Nona Yao Le untuk ini, jika dia tidak membujuk Tuan Yao Ji, bagaimana mungkin ada hari seperti ini. Benar, kami benar-benar berterima kasih kepada Nona Yao Le. Nona Yao Le tidak hanya cantik, dia juga baik hati, menegakkan keadilan dan kejujuran untuk kita. Dia memiliki sikap seperti Tuan Yao Ji. Saat mendengar pujian terus-menerus, Gu Yue Yao Le dengan malu-malu menundukkan kepalanya, dia merasa senang. Adik perempuan Yao Le, tepat pada saat ini, Xiong Jiaomen masuk melalui pintu. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya melihat pengumuman dari Balai Pengobatan, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membiarkan saya melampiaskan kemarahan saya. Orang-orang seperti Fang Yuan adalah kambing hitam dan perlu dikendalikan. Kakak, Anda akan pergi. Gu Yue Yao Le melemparkan pandangan khawatir. Xiong Jiaomen meletakkan satu tangan di pinggulnya dan mengarahkan ibu jari tangannya yang lain ke sekelompok Master Gu yang berdiri di luar pintu, sambil berkata, saya telah meminta bala bantuan, saya harus segera kembali. Mari kita bertemu lagi lain kali. Hati Yao Le dipenuhi dengan kesedihan. Xiong Jiaomen memiliki 10 Master Gu ketika dia meninggalkan klannya, tetapi hanya tersisa 7 ketika dia sampai di sini. Sekarang, para Master Gu ini akan melangkah ke medan perang yang kejam lagi. Berapa banyak dari mereka yang dapat kembali dengan selamat? Bab 149, Kawanan Serigala Menyerang Desa. Penerjemah, Sky Pharaoh. Editor, Sky Pharaoh. Yao Le mengirim Xiong Jiaomen dan yang lainnya ke pintu dengan tatapannya saat mereka semakin menjauh. Namun, perpisahan ini berlangsung sangat singkat, hanya 15 menit kemudian, Xiong Jiaomen dan yang lainnya kembali ke bangunan bambu. Kita kurang beruntung, ada gelombang serigala, Xiong Jiaomen tertawa getir, menjelaskan. Ketika para Master Gu di bangunan bambu mendengar ini, ekspresi mereka menegang. Kelompok Xiong Jiaomen memiliki jumlah yang besar, tetapi mereka terpaksa mundur ke desa, ini menunjukkan intensitas gelombang serigala ini. Semua orang bersiap-siap, kawanan serigala petir akan menyerang desa, kata Xiong Jiaomen. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sirene bergema di seluruh desa. Desa menjadi sunyi sejenak, lalu pada saat berikutnya suara bising meletus. Alarm ini, ada kawanan serigala berukuran besar menyerang desa. Cepat, cepat, kumpulkan semua anggota kelompok kita di sini. Ada pertempuran besar yang akan datang. Sialan, aku baru saja kembali, aku ingin tidur nyenyak. Gu Masters mengumpat sementara beberapa menunjukkan ekspresi dingin. Seketika, di dalam bangunan bambu dan di jalan-jalan, Gu Masters terlihat bergerak cepat, berkumpul menuju 4 pintu desa serta tembok luar. Di sisi dalam tembok luar desa, ada tangga kayu besar di setiap celah untuk dinaiki Gu Masters. Dan banyak menara pertahanan dibuat lebih tinggi dari tembok luar, seperti pembela desa yang gagah berani. Fang Yuan berada di antara kerumunan, tiba di dasar tembok luar. Seorang Gu Master sedang menginjak tangga kayu, dan saat dia hendak menaikinya, Fang Yuan menariknya turun dan naik. Sendiri, bajingan mana? Gu Master itu hendak memarahi, tetapi melihat bahwa itu adalah Fang Yuan dan segera diam. Fang Yuan memanjat tangga kayu, lalu dia mempercepat Gu Giok putih dan mengintip garis depan. Tepat di luar desa, ada serigala petir berkeliaran di mana-mana, ribuan jumlahnya. Jika dilihat sekilas, ada banyak sekali mata serigala hijau yang berkilauan, yang membuat orang berkeringat dingin. Semua serigala ini kelaparan, dan beberapa sangat lapar hingga tubuh mereka menyusut. Jumlah serigala petir terlalu banyak, itu menjadi bencana yang mengharukan. Binatang buas di sekitarnya diusir atau dimakan, dan bagi kawanan serigala, mereka mendapatkan semakin sedikit makanan. Bagi mereka, desa yang penuh dengan orang adalah daya tarik yang mematikan. Serigala penuh dengan sifat liar, dan serigala yang lapar bahkan lebih menakutkan, lebih berbahaya, dan lebih gila. Serigala petir yang penuh tidak akan menyerang desa. Selain serigala petir biasa, ada juga serigala petir pemberani.
Meskipun bercampur dengan kawanan serigala, serigala petir pemberani masih mudah dikenali. Tubuh mereka sebesar anak sapi. Setidaknya ada 30. Banyak orang yang melihat ini, menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kedua kalinya desa Guyue diserang oleh serigala tahun ini, tetapi ukuran ini hampir 2 kali lipat atau bahkan lebih dari yang terakhir kali. Serigala petir pemberani ini semuanya berada di puncak kesehatan mereka, kuat seperti banteng. Serigala petir biasa mungkin tidak mendapatkan makanan, tetapi 100 raja binatang buas ini pasti memiliki nutrisi yang cukup. Sumber daya secara alami diberikan kepada yang lebih tinggi terlebih dahulu. Manfaat dari anggota peringkat bawah akan dilucuti, dikorbankan, dan diberikan kepada peringkat yang lebih tinggi. Baik itu masyarakat manusia atau kelompok binatang buas, cara kerjanya sama. Serigala petir pemberani ini bukanlah ancaman yang sebenarnya. Tatapan Fang Yuan bergerak, terus-menerus menemukan dan dengan cepat melihat 3 bayangan serigala besar di belakang kawanan serigala, bersembunyi di bawah bayang-bayang pepohonan. 1000 raja binatang buas, serigala petir yang gila. Setiap serigala petir yang ganas itu sebesar gajah. Ketika Fang Yuan melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil, tetapi segera kembali normal. Dia terus mengamati, hanya menemukan lebih banyak serigala petir yang berani datang dari segala arah. Fang Yuan tidak melihat serigala mahkota petir. Fang Yuan menghela napas lega secara diam-diam, karena tanpa serigala mahkota petir, desa itu relatif aman. Dalam ingatannya, serigala mahkota petir muncul pada akhir Agustus. Itu menyebabkan kerusakan besar pada klan Guyue, dan jika bukan karena pemimpin klan dan para tetua bergabung untuk memblokir mereka tanpa henti, bersama dengan Guyue Kingsu yang mengorbankan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya, desa Guyue pasti sudah musnah. Sejak kelahirannya kembali, Fang Yuan mengubah banyak hal. Guyue Kingsu telah dikorbankan sebelum waktunya, jadi Fang Yuan tidak berani ceroboh. Bahkan ada kemungkinan serigala mahkota petir muncul sekarang. Karena itu, dia bergegas ke lokasi untuk mengamati skenario itu. Lolongan. 3 serigala petir yang ganas mengangkat kepala mereka saat mereka melolong panjang dan keras. Dalam teriakan mereka, banyak serigala petir menerima perintah, dan mulai menyerang desa. Di ujung desa, para Master Gu telah mempersiapkan diri, membentuk formasi. Semua Master Gu tingkat 1 berada di sudut-sudut tembok, kedua tangan menopang dinding yang dingin. Beberapa Master Gu tingkat 2 memanjat tangga kayu sementara yang lain berkumpul di puncak menara. Tepat di belakang mereka, benteng sementara yang dibangun kembali dari bangunan dipenuhi oleh Master Gu, beberapa adalah tim pendukung, beberapa adalah Master Gu penyembuh dari balai pengobatan, dan Master Gu pengintaian bergerak di antara mereka untuk memberikan informasi pertempuran kepada staf di belakang. Beberapa tetua klan berada di belakang, beberapa menaiki gedung menara, dan yang lainnya menonton di pinggir lapangan, menyimpan kekuatan mereka dan menjadi pilar dukungan mental bagi anggota klan. Mereka di sini. Fang Yuan berdiri di tangga kayu, matanya berbinar. Serigala petir bergerak dari seluruh gunung, membentuk gelombang pasang dan menyerang desa. Gemuruh-gemuruh. Mereka pertama kali jatuh ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya di luar tembok, tubuh mereka ditembus oleh banyak tombak bambu, seperti pangsit di dalam panci. Beberapa tewas di tempat, sementara yang lain masih hidup, menangis dengan menyedihkan. Angin bertiup, dan bau darah memasuki hidung semua orang, sementara teriakan serigala memasuki telinga mereka. Kawanan serigala menyerang dengan panik. Bukan saja mereka tidak berhenti, mereka malah terstimulasi oleh darah dan menyerang dengan lebih ganas. Serigala petir jatuh ke dalam perangkap satu persatu, menggunakan nyawa mereka untuk membuka jalan bagi yang lain. Menginjak mayat rekan mereka, dan menabrak tembok desa. Seketika, suara benturan terdengar. Seekor serigala petir tak berdaya menempel di tembok, tetapi dengan gerombolan yang tak terhitung jumlahnya, benturan itu menyebabkan tembok luar berguncang. Master Gu peringkat 1 di bawah tembok luar menahan rasa takut yang luar biasa, dan mempertaruhkan nyawa mereka dengan menyuntikkan esensi purba ke dalam gu tanaman baja dan gu bunga racun. Duri-duri yang banyak di tembok desa menusuk tubuh serigala petir. Gu bunga racun memberi tanaman baja ini sentuhan beracun saat racun itu menyerang tubuh serigala petir. Serigala petir mencakar dan menyerang tembok desa, membuka mulut mereka dan menggigit, tetapi saat luka mereka semakin parah dan racun terkumpul, gerakan mereka perlahan menjadi lamban. Popo, para Master Gu peringkat 2 melangkah di tangga kayu,
bersama dengan mereka yang berada di gedung menara, menembakkan Moonblade. Moonblade melesat ke kawanan serigala, dan seketika darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh serigala berterbangan. Serigala petir yang berani mulai memasuki pertempuran, segera membawa luka dan kematian bagi para Master Gu. Sudut Fang Yuan, arus petir biru tipis dan panjang bergerak dan menghantam dinding desa, langsung menembus dan menciptakan lubang. Arus itu juga menyetrum seorang Master Gu peringkat 1 yang malang di dalamnya. Serigala petir berani yang membunuh seorang Master Gu dengan cepat mendapat perhatian besar. Banyak Moonblade terbang ke arahnya, tetapi ia menghindar ke kiri dan kanan, mengandalkan serigala petir di sekitarnya untuk memberikan perlindungan, sehingga hanya menderita luka ringan. Lolong, ia membuka mulutnya, dan di antara giginya yang tajam, percikan api berterbangan, dengan cepat membentuk arus listrik yang terbang di udara menuju Fang Yuan. Perisai air Gu, Fang Yuan mendengus, dan dari hidungnya, 2 garis uap air biru muda mengalir keluar. Uap air mengembang, membentuk perisai bola air, melindunginya. Arus petir menghantam perisai air dan membuatnya bergetar, hampir hancur. Cahaya bulan Gu, Fang Yuan menahan perisai air, dan dari pergelangan tangannya, 3 Moonblade melesat keluar. Sudut Moonblade itu rumit. Serigala petir yang berani itu menghindari yang pertama, tetapi kaki kanan depannya terkena yang kedua, menyebabkan gerakannya melambat, dan yang ketiga mengenai kepalanya, menyebabkan cedera parah yang menghancurkan mata kirinya. Ia berteriak kesakitan, tetapi Master Gu lainnya melihat kesempatan itu dan dengan cepat, serbuan Moonblade menyelimutinya. Po-po-po, serigala petir yang berani ini langsung dilempari, tubuhnya bermandikan darah, dan luka-lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Tubuhnya bergetar sedikit sebelum ambruk sepenuhnya. Kawanan serigala di sekitarnya menjadi panik, seperti riak-riak di kolam. Namun pada titik ini, ada 3 serigala petir yang mengamuk di belakang yang menjaga benteng, dan kawanan serigala itu hanya menjadi kacau untuk sementara waktu sebelum mengangkat cakar mereka dan menyerang tembok desa lagi. Fang Yuan menembakkan beberapa bilah bulan lagi sebelum menuruni tangga kayu. Hanya dengan ini, esensi purba merah tua miliknya telah turun di bawah setengah, perlu diisi ulang. Melihatnya turun, seorang Gu Master tingkat 2 dengan cepat mengganti posisinya dan menaiki tangga kayu. Biasanya, Gu Master yang memiliki serangan jarak jauh akan menaiki tangga kayu, atau berkumpul di atap gedung menara. Penekanan mereka adalah pada serigala petir yang berani, karena ancamannya lebih besar daripada serigala petir biasa. Beberapa serigala petir yang berani memiliki cacing Gu yang membantu melompat di tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk melompat ke desa. Fang Yuan berjalan menuruni tangga, dan terus menuju ke belakang. Di sekelilingnya, ada orang-orang yang berjalan-jalan, mirip dengannya, mereka yang telah menghabiskan esensi purba mereka dan sedang memulihkan diri. Sekelompok Master Gu lainnya menggantikan posisi mereka dan memasuki medan perang, menyediakan kekuatan mereka untuk mempertahankan klan. Ini adalah medan perang. Kekuatan di bawah tahap puncak peringkat 2 sangat sedikit. Hanya Master Gu peringkat 3 yang menjadi pilar penting, yang mampu mengendalikan situasi. Fang Yuan tiba di sebuah bangunan bambu. Bangunan ini telah dimodifikasi dan diperkuat dengan sangat kuat. Dia menerobos masuk, di mana banyak Master Gu sedang duduk di dalamnya, memegang batu purba dan memulihkan esensi purba mereka. Beberapa Master Gu penyembuh bergerak di antara kerumunan, beberapa berjongkok di tanah, beberapa membalut Master Gu yang terluka, dan kotak P3K diletakkan di samping. Fang Yuan menemukan tempat untuk duduk, dan seorang Master Gu penyembuh segera datang. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan dia mengerti, mendekati Master Gu lainnya sebagai gantinya. Strategi rotasi seperti itu, hingga pukul 10 malam, Fang Yuan telah memasuki pertempuran 5 kali. Namun kawanan serigala petir tampaknya tidak berkurang, bahkan, mereka dapat melihat lebih banyak kawanan serigala, yang bergegas datang setelah mendengar panggilan serigala petir yang menggila. Sepertinya gelombang serigala ini akan bertahan sepanjang malam, kata seorang tetua klan yang menatap keluar desa, wajahnya penuh kekhawatiran. Pada malam hari, penglihatan para Master Gu lebih buruk, tetapi di sisi lain, serigala petir memiliki penglihatan yang lebih baik dan tidak terpengaruh oleh kegelapan. Ini baru gelombang serigala kedua tahun ini, dan sudah begitu intens. Situasinya tidak optimis. Tetua klan lainnya mendesah. Wajah Gu Yue Yao Ji muram. Dia adalah tetua klan balai pengobatan, yang memimpin para Master Gu penyembuh.
Laporan cedera langsung akan dikirimkan kepadanya. Di selembar kertas bambu tipis itu, tercatat cedera dan kematian hari itu. Yao Ji memegangnya di tangannya, merasa serius. Jumlah korban tewas jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia mengerti, ini bukan karena penurunan kualitas Master Gu, tetapi karena jumlah serigala terlalu banyak dan terlalu ganas. Rumput vitalitas 9 daun, bagaimana perolehannya? Melihat matahari terbenam berwarna merah darah, Yao Ji mendesah, bertanya dengan samar. Bawahannya dengan cepat melaporkan, 3 orang belum menyerahkan milik mereka. Dan Fang Yuan ada di antara mereka. Yao Ji mendengarkan dan mendengus, lalu bertanya, di mana Yao Le? Nona Yao Le berada di dekat pintu timur, memimpin tim penyembuh. Aku sudah menasihatinya berkali-kali, tetapi dia menolak untuk tinggal di belakang, bersikeras untuk pergi ke garis depan untuk bertempur. Setelah berkata demikian, dia berlutut dengan ngeri. Yao Ji berpikir sejenak sebelum mengangguk, melambaikan tangannya untuk mengantar bawahannya pergi. Di dekat cucunya, ada seorang tetua klan. Xiong Jiaomen dan gerombolannya juga ada di sana, bertempur di tembok desa. Dapat dikatakan bahwa garis depan adalah tempat yang paling aman. Meskipun Yao Ji memanjakan cucunya, dia juga mendukung keberaniannya. Orang-orang yang berkuasa memiliki pertimbangan mereka sendiri. Pengalaman ini akan menjadi keuntungan politik bagi Gu Yue Yao Le saat dia mewarisi balai pengobatan. Bab 150, aku hanya membantu diriku sendiri. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Bulan purnama keemasan tergantung di langit, awan yang berarak memberikan bayangan suram. Terjadi pertempuran sengit di luar desa dan cahaya bulan yang terang merupakan berita bagus bagi para Master Gu di malam yang gelap. Bangkai serigala menumpuk di dalam perangkap dan sudah mencapai titik tengah tembok. Ini memberi landasan yang bagus untuk bergerak maju bagi serigala petir yang menyerang. Beberapa serigala petir biasa melompat, mencakar, dan bahkan melompat langsung melintasi tembok. Namun, serigala petir ini biasanya jatuh atau terhuyung-huyung karena perbedaan ketinggian dan segera disingkirkan oleh para Master Gu yang siaga. Pada saat ini, Fang Yuan berdiri di atas menara, bersama dengan banyak Master Gu lainnya, mereka tanpa henti melemparkan Moonblade dan serangan lainnya ke kawanan serigala. Di seluruh medan perang, menara-menara ini adalah sumber kerusakan yang paling penting. Kombinasi para Master Gu dan menara-menara telah melenyapkan sejumlah besar serigala petir yang berani. Bunuh, bunuh, bunuh. Musnahkan serigala-serigala ini. Nana, aku akan membalas dendam untukmu. Bertahanlah, sedikit lagi. Keselamatan klan ada di tangan kita. Di sekelilingnya ada hiruk-pikuk suara, beberapa orang berteriak gila-gilaan, beberapa meneriakkan balas dendam, beberapa berteriak kesakitan, dan beberapa meneriakkan slogan-slogan. Fang Yuan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tangannya sesekali melemparkan Moonblade sambil terus mengamati medan perang. Meskipun ada bulan yang cerah, jarak pandangnya tidak dapat dibandingkan dengan siang hari. 3 serigala petir yang ganas berada di belakang, tidak bergerak, sosok mereka tidak jelas. Selama mereka tidak terluka, serigala petir itu hanyalah umpan meriam dan bahkan serigala petir yang berani hanyalah pengorbanan tingkat tinggi. Tiba-tiba, seekor serigala petir yang ganas melangkah maju dengan santai. Ia membuka mulutnya yang besar dan melemparkan bola petir. Guntur tingkat 3. Bola petir ini tidak besar, hanya seukuran batu giling. Namun, sejumlah besar listrik biru yang menakutkan terkondensasi di dalamnya dan kecepatannya anehnya cepat. Hampir seketika, bola petir itu menghantam menara tempat Fang Yuan berada. Pertarungan sengit itu terhenti, banyak Master Gu bertarung tanpa berpikir dan mereka tidak mampu bereaksi terhadap bola petir itu. Gu perisai air, Gu giok putih. Fang Yuan hanya mampu bertahan sebelum cahaya putih menutupi pandangannya. Boom! Suara ledakan yang sangat keras hampir memecahkan gendang telinganya. Kekuatan tak berbentuk meletus dari ledakan itu dan membuatnya terpental. Guntur yang dahsyat itu menghancurkan perisai air dalam waktu 2 tarikan napas. Arus listrik yang berlebih menghantam Fang Yuan dan bahkan dengan pertahanan White Jade Gu, dia masih merasakan ledakan mati. Rasa, bang, dia jatuh ke tanah dari ketinggian 3 hingga 4 meter. White Jade Gu bukanlah Raimen Gu, itu tidak dapat mengurangi kekuatan benturan. Punggung Fang Yuan sakit di sekujur tubuh. Dia segera bangkit dari tanah, matanya berulang kali berkedip saat air mata jatuh darinya. Setelah 3 tarikan napas, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatannya.
Menara yang dibangun dengan batu-batu tebal itu setengah hancur. Ada banyak mayat hitam terbakar berserakan di tanah. Serangan bola guntur telah membuka lubang besar di dinding luar, dan aliran kawanan serigala yang tak berujung menyerbu desa seperti air pasang. Serigala petir yang gila akhirnya memasuki medan perang. Kekuatan tingkat Raja Seribu Binatang Buas sangat luar biasa. Banyak Master Gu yang berada di sekitar Fang Yuan di menara beberapa saat yang lalu benar-benar mati, beberapa dibiarkan tanpa mayat utuh. Hanya Fang Yuan sendiri yang selamat. Gu perisai air yang seperti ubur-ubur tampak sangat kusam di dalam lubangnya. Jika perisai air terus-menerus dihancurkan berkali-kali, Gu perisai air juga akan rusak dan bahkan bisa binasa. Gu giok putih juga dalam kondisi yang sama. Cacing Gu kuat namun rapuh. Ambil contoh Gu Thunder celap ini, bola petirnya sangat kuat dan cepat, juga sulit untuk dilawan. Namun, ia juga memiliki kelemahan. Ia tidak dapat digunakan berulang kali dan butuh waktu sebelum bola petir kedua dapat ditembakkan. Boom! Namun, Fang Yuan baru saja berdiri ketika bola petir lain terbang mendekat. Tidak kusangka Raja Serigala ini memiliki dua Gu Thunder celap. Kulit Fang Yuan menjadi pucat dan ia buru-buru menghindar. Ia mencoba untuk tidak menggunakan Gu perisai air dan hanya mengandalkan pertahanan dari Gu giok putih. Binatang buas, hentikan keangkuhanmu. Pada saat kritis ini, sebuah sosok muncul di udara, cahaya keemasan meledak keluar dari sosok itu saat ia melawan bola petir ini. Para tetua telah bergerak, namun, satu tetua masih belum cukup. Segera, tetua itu bergabung dengan dua tetua lainnya. Serigala petir yang ganas membutuhkan setidaknya 3 kelompok dengan kerja sama tim yang hebat untuk bergandengan tangan, atau setidaknya 3 Gu Master tingkat 3 untuk menghadapinya. Serigala petir yang ganas itu melangkah maju dengan berat, muncul dari kawanan serigala yang tidak dapat dibedakan, saat serigala-serigala di sekitarnya menyerah. Ia secara bertahap mulai berlari pelan, lalu semakin cepat dan cepat, menyerang tembok desa dengan kepala tertunduk. Melihat pemandangan ini, semua Gu Master tingkat 1 dan 2 lari ketakutan. Hanya 3 tetua yang masih tetap di tempat mereka. Semua orang diam-diam mengosongkan bagian medan perang ini dan menyerahkannya kepada mereka. Pertarungan sengit antara 3 tetua dan serigala petir gila ini pun terjadi. Tidak lama kemudian, 2 serigala petir gila lainnya juga menyerbu ke arah desa, membuka 2 medan perang lainnya. 9 tetua dan 3 serigala petir gila membentuk 3 medan perang besar. Guntur dan kilat menyambar kemana-mana, menghancurkan bangunan bambu. Sebagian besar Master Gu atau serigala petir yang terperangkap dalam 3 pertempuran besar ini tidak memiliki akhir yang baik. Kawanan serigala petir masih menyerbu ke arah desa, tetapi Fang Yuan tidak bertarung lagi dan pindah ke sudut medan perang, mengamati 3 tahap pertempuran besar dari kejauhan. Tidak diragukan lagi, serangan dari kawanan serigala ini telah mencapai klimaks. 3 serigala petir gila, satu memiliki 2 Gu Thunder celap dan memiliki kekuatan ofensif yang tinggi, yang lain memiliki Gu Thunder Wings dan dapat terbang sebentar, memberinya fleksibilitas yang sangat tinggi dalam pertempuran, yang lain memegang Gu Thunder Roar dan dapat membunuh musuhnya dengan gelombang suara. Fang Yuan, perlahan-lahan mendapatkan informasi tentang ketiga serigala petir gila ini setelah mengamati sejenak. 1000 Raja Binatang Buas biasanya memiliki 3-4 cacing Gu liar peringkat 2 dan 1 cacing Gu liar peringkat 3 yang tinggal di dalamnya. Para Master Gu dapat memberikan respons yang tepat selama mereka memahami cacing Gu ini dengan jelas. Begitu serigala petir gila itu diserang secara terarah, dengan kebijaksanaan mereka yang rendah, mereka tidak akan mengubah gaya serangan mereka yang monoton, dan hasil pertempuran sudah pasti. Benar saja, segera beberapa tetua mundur dan tetua lainnya menggantikan mereka. Dengan koordinasi bersama di antara mereka dan taktik yang unggul, mereka segera dapat menguasai keadaan. Setelah beberapa saat pertempuran yang intens, mereka mengendalikan situasi pertempuran. Kemenangan hanya masalah waktu, hasilnya sudah ditentukan. Tepat ketika Yao Ji menghela napas, sebuah raungan terdengar dari gerbang timur. Seekor serigala petir tumbuh lebih besar, dari ukuran serigala petir normal, seolah-olah udara ditiupkan ke dalamnya, ia membengkak hingga seukuran gajah. Ternyata ada serigala petir gila lainnya. Banyak tetua yang khawatir dengan pemandangan ini. Perhatian mereka semua tertuju pada 3 panggung pertempuran. Karena seluruh formasi pertempuran mereka sangat ditekankan pada ketiga area ini, pasukan di gerbang timur agak tipis dan lemah. Tidak bagus, Yao Le masih di sana. Yao Ji tiba-tiba menjadi pucat,
dan dia segera melesat ke arah gerbang timur. Untung saja masih ada kejadian yang tidak terduga. Serigala petir yang ganas ini seharusnya memiliki Gu penahan aura tingkat 3, ia menggunakan penyamaran ini untuk berbaur dengan kawanan serigala petir dan menipu Master Gu di gerbang timur. Fang Yuan mengamati dengan saksama, situasi di gerbang timur jauh dari kata baik. Seekor serigala petir yang ganas tiba-tiba muncul dan langsung menghancurkan gerbang timur, menciptakan lubang besar. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong di belakang serigala petir yang berani, melolong dengan ganas saat mereka menyerbu ke desa. Gu Yueyaole mati rasa karena ketakutan saat melihat kawanan serigala petir menyerbu seperti air pasang. Untungnya, ia memiliki veteran seperti Xiong Jiaomen di sampingnya. Pada saat kritis ini, Xiong Jiaomen mengambil alih kendali situasi dan memerintahkan, cepat, tutup pintu dan jendela. Kita harus mempertahankan tempat ini sampai bala bantuan tiba, dan baru saat itulah kita akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ia baru saja selesai berbicara ketika, atap bangunan bambu runtuh karena serangan serigala petir yang ganas. Gu Yueyaole menjerit. Perubahan mendadak dalam berbagai peristiwa telah membuatnya kehilangan ketenangannya. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda dan hanya memiliki kultivasi tingkat 1. Dia dengan keras kepala tetap tinggal di sini karena dia merasa aman dan tidak pernah menyangka akan jatuh ke dalam kondisi yang berbahaya seperti itu. Binatang buas, berhentilah sekarang. Teriak Gu Yueyaoji sambil berlari dengan panik. Dia menatap tanpa daya saat serigala petir yang ganas itu menabrak bangunan bambu. Cucu perempuannya yang tercinta berada dalam situasi yang berbahaya, tetapi meskipun dia memiliki kekuatan, dia tidak dapat menolongnya karena itu berada di luar jangkauannya. Pada saat yang berbahaya ini, Xiong Jiaomen sekali lagi melangkah maju. Dia berkehendak dalam benaknya dan beruang coklat yang tersisa menyerang serigala petir yang ganas itu sambil meraung. Serigala petir yang ganas itu menepis dengan kaki kanannya, membuat beruang coklat seberat lebih dari 400 kg itu terbang. Dia membuka mulutnya dan menggigit kepala beruang coklat itu hingga berkeping-keping. Bagaimana mungkin seekor binatang buas biasa dapat menahan kekuatan tingkat Raja Binatang Buas yang 1000? Xiong Jiaomen memanfaatkan waktu ini ketika serigala petir yang ganas itu terjerat dengan beruang coklat untuk bergegas keluar dengan Gu Yueyaole di belakangnya, berhasil memisahkan diri dari jarak yang dekat. Serigala petir yang ganas itu meraung. Tentu saja ia tidak rela melihat mangsanya laris seperti ini. Ia melompat dan melintasi selusin meter sekaligus, mendarat di depan Xiong Jiaomen. Tiba-tiba melihat serigala petir yang ganas ini muncul di depannya, kaki Gu Yueyaole menjadi lemas. Xiong Jiaomen menyeretnya tetapi tidak berani untuk maju dengan gegabah, ia hanya bisa mengubah arahnya dan berlari ke arah luar desa. Serigala petir yang ganas itu baru saja akan menerkam mereka ketika Gu Yueyaoji tiba dan melemparkan Moonblade ungu muda ke punggung serigala itu. Moonblade itu diam-diam berubah menjadi bola racun dan menusuk hidung serigala petir yang ganas itu. Serigala petir yang ganas itu langsung batuk 2 kali, dia diracuni. Ini adalah Gu racun bulan tingkat 3. Serigala petir yang ganas itu sangat marah, dan dia mengangkat kepalanya dan meraung. Raungannya yang ganas berubah menjadi kekuatan tak terlihat dan menghantam sekelilingnya. Gu raungan petir menggunakan getaran gelombang suara untuk membunuh, tetapi ini bukanlah Gu raungan petir, itu adalah Gu gelombang suara yang membentuk kekuatan dorong tak terlihat. Xiong Jiaomen dan Gu Yueyaole terlempar ke arah yang berbeda oleh kekuatan dorong ini. Xiong Jiaomen menabrak sebuah bangunan bambu, tidak ada lagi gerakan yang terlihat darinya. Sedangkan Gu Yueyaole terlempar melewati gerbang timur yang rusak dan keluar dari desa. Jatuhnya itu membuatnya tertegun dan ketika dia mencoba bangun, dia melihat seekor serigala petir membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menggigitnya. Dia menjerit melengking dan pada saat kritis ini, sebuah Moonblade terbang dan membunuh serigala petir ini. Dia buru-buru berdiri dan melihat dermawan yang menyelamatkannya, dia adalah seorang Gu Master muda. Bagian bawah tubuhnya telah terkubur di bawah tembok yang runtuh. Gu Master laki-laki itu samar-samar tersenyum padanya dengan wajahnya yang berlumuran darah. Saat berikutnya, tenggorokannya terkoyak oleh kawanan serigala petir. Air mata mengalir di wajah Gu Yueyaole, dan dia menangis sambil berlari. Bagian medan perang ini sangat kacau. Karena identitas dan latar belakang Gu Yueyaole, ada Gu Master yang membantunya dari waktu ke waktu. Tetapi mereka tidak berdaya untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantunya keluar dari kesulitan ini.
Gu Yue Yaoji juga terjerat dengan serigala petir yang menggila dan tidak bisa merawatnya. Gu Yue Yaole bingung dan benar-benar bingung, yang ada hanyalah gambaran cakar dan gigi serigala petir di depannya. Dalam keadaan paniknya, dia tiba-tiba mendengar suara berkata, "Mundur selangkah." Tanpa sadar dia mengikuti suara itu dan untungnya berhasil menghindari gigitan serigala petir. Berguling ke kanan, suara itu terdengar lagi. Kesadaran Yaole masih kosong, tetapi tubuhnya telah bergerak. Terdengar suara gertakan mulut serigala, dia lolos dari gigitan dengan jarak sehelai rambut. Suara itu datang tanpa henti dan gadis muda itu dengan cermat mengikuti mereka. Terkadang ada kesalahan yang dibuat, tetapi pada saat-saat seperti itu sebuah Moonblade akan terbang entah dari mana dan menyelamatkannya dari masalah. Hanya ketika tidak ada lagi serigala petir di sekitarnya, Yaole menyadari bahwa dia sudah aman. Itu hanya ketika dia tanpa sadar melayang jauh dari desa dan berada di hutan terpencil. Sosok manusia muncul di depannya. Matanya segera terbuka lebar, "Gu Yue Fang Yuan. Kaulah yang membantuku." "Tidak, aku hanya membantu diriku sendiri." Fang Yuan menyeringai, mengungkapkan niat jahat.